Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam channel ini, yang mana kita akan membicarakan sesosok waliullah yang ada di Yogyakarta. Tapi tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, kesehatan, keikhlasan untuk selalu menggali ilmu, talibil ilmi, dan tentunya salawat dan salam tansah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya, kita nanti syafaatnya untuk sebagai penolong di yaumul akhir nanti. Sahabat Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, di sana di Dusun Kemusoh Tempel Sleman, Yogyakarta, ada makam seorang waliullah. Siapakah dia? Namanya Syed Ahmad Bafaqih. Syed Ahmad Bafaqih, kalau orang sana bilang Doro Syed. Makamnya dinamakan makam bulan. Adapun ceritanya seperti ini. Dulu Syed Ahmad Bafaqih itu ditanyain sama abunya Habib Ahmad bin Assegaf Bangil. Wahai Syed, Anda bisa seperti ini siapa gurunya? Lalu Syed bicara, berhubung kamu yang tanya, akan saya jawab. Tapi kalau orang lain tidak saya jawab. Ya, singkat cerita seperti ini. Syed Ahmad Bafaqih adalah orang yang tidak punya. Dia seorang putra dari Habib Ali bin Ahmad Bafaqih. Mereka tinggal di desa Kemusoh. Dan suatu saat Syed Ahmad Bafaqih itu meninggal kedua orang tuanya. Di waktu Syed Ahmad Bafaqih umur 12 tahun. Dan diwarisi 6 saudari-saudarinya. Jadi adik-adiknya itu 6 cewek semua. Tentunya ditinggal orang tua, pasti Syed Ahmad Bafaqih sangat kelabaan dalam keadaan ekonomi yang seperti itu. Apalagi ditinggalin 6 adik-adik perempuan. Suatu saat adik-adik perempuan sepeninggal orang tuanya pasti butuh makan, butuh biaya hidup. Akhirnya dengan terpaksalah Syed itu pergi untuk mencari pekerjaan.
Dia berjalan dari tempel terus ke selatan, ke timur. Ya, tidak ada orang yang menggapainya. Bahkan menjawab salamnya pun enggan. Dia mengemis, tidak ada yang ngasih. Apalagi kerja. Karena Sayyid Ahmad Bafaqih dalam keadaan cacat fisik, dia susah berjalan. Berjalannya itu kalau nggak merambat, dia agak ngesot. Dia cacat bawaan lain. Akhirnya suatu malam tiba, dia duduk-duduk, berhenti, duduk-duduk, berhenti dan duduk-duduk, dan tibalah dia di Masjid Agung Kauman Keraton Yogyakarta. Dia duduk di dalam masjid. Akhirnya di jam 12 dia diusir oleh juru kunci, disuruh keluar. Tapi saya tidak mau. Tidak mau. Dan akhirnya sang juru kunci bilang, kalau kamu tidak mau keluar maka akan aku kunci dari luar. Nggih, monggo mang kunci. Silahkan kunci. Saya hanya ingin berdiam diri di sini sampai subuh. Karena dikunci, lampu dimatikan, dia tinggal sendiri di dalam masjid. Lalu dia berdoa sama Allah, sebisanya berdoa. Karena waktu itu Sayyid Ahmad Bafaqih bukan seorang ahli agama, bukan ahli ngaji. Dia sampai bermunajat seperti ini, ya Allah, semua orang tidak mau menginginkan saya. Semua orang tidak mau mengambil saya, tapi saya tetap yakin, ya Allah, Engkau masih mau dengan saya. Anda masih mau atau menginginkan saya. Jikalau menginginkan saya, saat ini saya siap, ya Allah. Sambil nangis Sayyid Ahmad Bafaqih. Lalu tiba-tiba di tengah dia bermunajat, pundak kanannya ditepuk oleh seseorang. Sayyid tentunya terkejut. Lalu orang itu memberi salam, Assalamualaikum wahai cucuku. Waalaikumsalam. Panjenengan sinten? Anda siapa? Lalu orang itu menjawab, saya Muhammad, kakekmu. Sabarlah wahai cucuku, nanti akan datang orang yang akan mengajarimu. Lalu orang itu ucap salam sambil melambaikan tangannya, lalu pergi hilang. Selang 5 menit datang orang tinggi, kurus, hitam, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Bafaqih. Bafaqih terkejut, lalu salaman. Begitu salaman dia terkejut karena di tangannya dingin dan tidak punya tulang. Ciri-ciri siapa itu? Ternyata ya, Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Dimintai tolong sama Rasulullah Muhammad SAW atas izin Allah untuk mendidik Sayyid Ahmad Bafaqih. Wahai panjenengan niku sinten, saya tidak peduli. Kata kakek saya tadi, panjenengan ini diutus untuk mengajari saya. Lalu Sayyid Ahmad Bafaqih diajari sesuatu. Nah, ini timbul sebuah amalan. Amalannya apa? Ini amalan yang diijazahkan oleh Sayyid Ahmad Bafaqih. Jikalau Anda, panjenengan semuanya, sahabat Al-Ikhlas yang yesyu, punya hajat khusus, amalkan itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 124.000 kali. Boleh dibagi maksimal 40 hari, kata Syekh.
Berarti jika 124.000 dibagi 40, itu kalau tidak salah 3.100 per satu hari satu malam. Karena maksimal 4 hari. Insya Allah Allah akan mendatangkan apa yang menjadi hajatmu. Ini ijazah yang diberikan oleh Syed Ahmad Tafakeh Utawardono Syed. Selepas itu dia pulang, paginya dia pulang setelah ditinggalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, setelah diajarkan ilmu oleh kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Dia sholat subuh, habis sholat subuh dia pulang. Katanya Nabi Khidir bilang, pulanglah engkau, karena yang engkau cari sudah ada di rumahmu. Lalu dia dengan semangat dia pulang subuh sampai tempel ke musuh jam 9 malam. Jam 9 malam. Karena jalannya pelan, tertati dan tidak ada kendaraan. Adapun kendaraan tidak ada yang mau ditumpangin oleh Bapak Fakih. Sampai di rumah dia mengira adik-adiknya sudah tertidur karena sudah malam. Ternyata tidak. Adik-adiknya semuanya nangis karena lapar. Lalu assalamualaikum, waalaikumsalam. Adik-adiknya menyambut dengan baik, dengan gembira. Dikira kakaknya pulang itu membawa makanan, padahal sedikit pun uang atau sedikit pun makanan tidak dibawa oleh Syed Ahmad Tafakeh. Meneteslah lagi air mata Syed. Lalu dia menenteramkan adik-adiknya, diajak berdoa, diajak sholawatan seperti yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Selang beberapa menit ada orang yang kenduri tetangganya mengantarkan berkat. Gandeng adik Syed niku 6 orang, maka berkatnya dikasih 2. Akhirnya Syed gembira, ya Allah terima kasih, malam ini adik-adikku bisa makan. Padahal Syed Ahmad Tafakeh ini sudah 1 hari 1 malam tidak makan, berjalan jauh, dia juga kelaparan, tapi dia membiarkan adik-adiknya memakan semuanya berkat kenduri itu. Setelah kenyang, adik-adiknya cuci tangan, cuci kaki, disuruh tidur. Lalu Syed Ahmad Tafakeh mengumpulkan nasi-nasi yang tercecer dan baru dia makan 1 atau 2 suap. Ya Allah terima kasih, malam ini adik-adikku bisa makan. Betapa sucinya, betapa tulusnya, betapa yakinnya Syed Ahmad Tafakeh. Ketulusan dan kemurnian hati Syed Ahmad Tafakeh ternyata mendapatkan hidayah atau pertolongan dari Allah. Selang itu terus banyak tamu-tamu datang, bahkan syekh dari Mekah pun datang. Semua orang-orang besar datang ke rumah Syed Tafakeh untuk memohon kepada Syed untuk minta didoakan apa yang menjadi hajatnya. Masya Allah. Singkat cerita, Syed Ahmad Tafakeh menjadi orang yang kaya raya. Kalau zaman sekarang miliarder. Karena yang pejabat pada datang, orang-orang besar pada datang. Lalu Syed Ahmad Tafakeh membuat sebuah pondok pesantren, atau boleh dibilang panti asuhan khusus anak-anak orang tidak mampu atau anak-anak yatim. Masya Allah, ini Syed Ahmad Tafakeh yang tidak banyak diketahui orang karena beliau adalah waliullah. Masya Allah. Monggo, silakan sahabat Al-Ikhlas, bila mana ingin mengamalkan, amalkan. Bila mana punya hajat yang khusus, amalkan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 124.000 selama 40 hari. Berarti 1 hari 1 malamnya 3.100. Insya Allah Allah akan mendatangkan hajatmu, Allah akan mendatangkan hajat kita.
saampu-ampu ngelmu bakal kalah karo wong sing seneng tahu. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat Anda dan diri saya sendiri. Ya Allah, semoga dengan keberkahan sholawat ini ya Allah akan memudahkan kita semua dalam urusan dunia dan akhirat, karena kita orang-orang yang sangat cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan kami yakin, dan kita harus yakin semuanya, bahwasanya kita akan menjadi teman Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang akan dicari di padang mahsyar nanti, yang akan diberi seteguk air dari telaga Khud. Cukup sekian, banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas Yesiu.